Baik, untuk rekan-rekan PKPA, mohon di-on-kan kameranya karena sesi pada siang hari ini akan segera dimulai. Pak Haryanto, ngapunten, apa sudah siap, Bapak? Panitianya, Mbak? Baik, Pak Haryanto, ngapunten, apa sudah siap, Bapak? Sudah, Mbak. Sudah. Oke, Bapak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada rekan-rekan PKPA semua. Dan yang saya hormati Pak Haryanto selaku pembicara pada siang hari ini. Ya, saya sebagai moderator pada siang hari ini akan membantu jalannya acara sesi pada siang hari ini. Sebelumnya saya bacakan sedikit kurikulum vitae dari Bapak Haryanto SHMUM. Beliau merupakan advokat sekaligus konsultan hukum serta kurator, dan beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Korwil Jawa Timur AKPI masa jabatan 2016 sampai 2019. Kemudian beliau juga pernah menjabat sebagai DPC Kadin Surabaya masa jabatan pada tahun 2016 sampai 2020. Kemudian beliau saat ini juga menjabat sebagai Ketua DPC Pradi Surabaya pada masa jabatan 2017 sampai 2022. Kepada Bapak Haryanto yang akan menyampaikan materi, dipersilakan Bapak. Ya, makasih, Mbak. Ya, Pak, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Para peserta yang saya banggakan serta teman-teman panitia, dalam hal ini teman-teman Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang dengan baik telah menyiapkan materi-materi PKPA selama ini. Saya harapkan para peserta menghidupkan videonya ya, karena salah satu aturan daripada PKPA ini, absensi tetap harus 80%. Absensi 80% ini dibuktikan dengan kehadiran dalam arti online yang mana videonya harus tetap on. Tidak bisa kalau videonya tidak di-on-kan, itu panitia mohon untuk ditegaskan bahwa itu tidak masuk di dalam absensi. Kalau videonya dari awal sampai berapa menit itu masih di-on-kan, itu berarti atau terlambat kalau enggak ya. Ini aturan ini untuk dipakai supaya benar-benar PKPA yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UWK sama DPC Pradi Surabaya ini menghasilkan kualitas yang baik. Dan saya yakin teman-teman UWK dalam hal panitianya, saya kira aturan main ini mereka tetap akan pertahankan dan tetap dijunjung tinggi. Karena apa? Dengan begitu kita bisa urut serta dalam meningkatkan kualitas daripada para peserta PKPA. Maka saya tegaskan, saya juga kebetulan juga
menjabat di DPN, yaitu Wasekjen DPN Peradi, di samping saya Ketua DPC Peradi. Ini titip salam semua sama dari Ketua Umum Bang Oto pada rekan-rekan semua yang mana menitipkan bahwa jangan sampai dengan PKPA yang secara online ini menurunkan kualitas daripada para peserta. Saya kira UWK memang sudah berpengalaman, dibuktikan dengan penyelenggaraan PKPA sampai saat ini. Ini PKPA yang ke-11 ya? Iya, 11 Bapak. Ya, PKPA yang 11 ini membuktikan bahwa UWK dari tahun ke tahun ataupun 1 tahun itu bisa menyelenggarakan beberapa kali PKPA, dan kualitas daripada PKPA yang diselenggarakan oleh UWK ini juga sangat membanggakan ya. Tingkat kelulusannya juga di atas 90%. Hampir mendekati kemarin, hampir mendekati 96% lebih itu, 96%. Ya, saya kira ini suatu prestasi yang sangat-sangat kita syukuri. Oke, saya memberikan materi dalam PKPA ini adalah mengenai peradilan niaga. Namun peradilan niaga yang saya bawakan nanti adalah PKPU dan kepailitan. Dalam hal ini tentunya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Sebelum masuk materi, saya membagi supaya kalau rekan-rekan nanti memperdalam hukum kepailitan, tolong juga dipersiapkan Undang-Undang Kepailitan Indonesia. Ini karangan Jerry Hoff. Karangan Jerry Hoff ini mungkin di toko-toko buku sudah langka, bisa di online mungkin ya, di online. Jerry Hoff, Undang-Undang Kepailitan di Indonesia yang sudah diterjemahkan oleh Kartini Mulyadi. Di samping itu, saya kalau ajar juga membekali teman-teman itu bukunya Kartini Mulyadi juga, Pedoman Menangani Perkara Kepailitan. Karangan Kartini Mulyadi sama Gunawan Wijaya. Ini sangat penting untuk memperdalam wawasan ilmu pengetahuan di dalam hukum kepailitan dan PKPU. Kalau ingin memperdalam secara rinci, bukunya Profesor Dr. Sutan Remi Sadeni ini juga sangat baik. Ini secara detail diulas satu persatu, mulai sejarah sampai pasal demi pasal diulas di dalam bukunya Prof. Sutan Remi ini. Kalau ini mungkin masih di toko-toko buku masih bisa ada. Kalau yang dua buku tadi sudah memang agak langka ya. Di samping itu, Anda kalau rekan-rekan para peserta ini juga tidak lupa kalau sebagai dasar juga ini BW, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia ini juga semuanya ini juga akan diambil dari BW ini. Tentunya terakhir Undang-Undang Kepailitan itu sendiri, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Supaya Anda mengetahui nanti kalau cari buku yang untuk praktek-praktek itu cari aja yang Kartini Mulyadi ini, Jerry Hoff, ataupun yang ini. Saya kira ini sudah mewakili semuanya untuk referensi-referensi hukum kepailitan. Oke. Saya mulai ya.
saya tidak mengulas sejarah secara detail dalam materi yang saya bagi itu dari panitia itu sekilas saja saya sebutkan bahwa sejarah daripada undang-undang kepalitan kita. Di situ mulai undang-undang zaman kolonial dulu sampai sekarang itu juga saya singgung sekedar menulis dari artian undang-undangnya. Tetapi untuk khusus Undang-Undang Nomor 37 2004 ini Undang-Undang Kepalitan dan PKPU ini dimulai dengan adanya krisis moneter yang ada di Indonesia tahun 98 dengan ditandainya runtuhnya Orde Baru, dimulainya Orde Reformasi ini, tapi dengan gara-gara itu memang ekonomi kita lagi sedang terpuruk. Nilai dolar kita naik drastis dari 2.500 menjadi tidak terkendali sampai di angka 16.000. $1 sampai 16.000. Itulah banyak bank-bank kolab dan Indonesia memerlukan bantuan keuangan dari asing, dalam hal ini dipilih IMF, dan IMF mempunyai syarat-syarat yang mana salah satu syarat itu adalah memperbaiki, mengadopsi undang-undang kepalitan yang ada di Eropa, dalam hal ini Belanda, untuk diterapkan di Indonesia walaupun dengan suasana Indonesia. Makanya buku yang dari Jerry Hope tadi, yang ini adalah advokat IMF. Ini advokat IMF yang nangani IMF yang melandasi pembentukan undang-undang kepalitan di Indonesia. Jerry Hope. Ini yang ngajari para kurator pertama mengenai tata cara pengajuan kepalitan, proses kepalitan itu sendiri, sampai berakhirnya kepalitan itu sendiri. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 37 2004 ini sebetulnya dari Perpu Nomor 198. Junto Undang-Undang Nomor 4 tahun 98 mengenai kepalitan dan PKPU. Setelah Undang-Undang Nomor 498 diperbarui lagi dengan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004. Itu yang menandai berlakunya Undang-Undang Kepalitan sekarang. Rekan-rekan para peserta, saya kira waktu memang saat ini mungkin agak ngantuk-ngantuk. Ada karena sudah mulai pagi. Mulai jam berapa tadi? 9. Jam 9. Ya, saya kira apresiasi yang tinggi kepada para peserta yang masih terus mengikuti ini, meluangkan waktunya, mengorbankan waktu ini dalam rangka untuk mengikuti PKPA. Perlu diketahui bahwa Undang-Undang Kepalitan kita itu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 mensyaratkan adanya peradilan niaga. Nah, peradilan niaga pertama dibentuk itu adalah Peradilan Niaga Jakarta. Pengadilan Niaga Jakarta, yaitu dengan Perpu Nomor 198, tapi dibentuknya dengan peraturan dengan Perpu Nomor 98, dengan Kepres Nomor 97 tahun 99 itu menandai berdirinya peradilan niaga di Surabaya, Makassar, Medan, dan Semarang. Kalau Peradilan Niaga Jakarta
itu didasarkan kepada Perpu nomor 198. Selanjutnya, kalau pengadilan Semarang, Surabaya, Makassar, dan Medan didasarkan pada Kepres nomor 97 tahun 99. Jadi ada 5 peradilan niaga di Indonesia, yang mana semuanya jadi satu dengan pengadilan negeri kelas 1A khusus. Kelas 1A khusus. Jadi pengadilan negeri kelas 1A khusus, nah, gitu. Surabaya pengadilan niaga pada pengadilan negeri Surabaya kelas 1A khusus. Nah, gitu. Jakarta juga begitu, 1A khusus, 1A khusus. Jakarta itu ada 5 pengadilan, tapi yang menangani PKPU dan Pilot disebutkan di situ adalah Jakarta Pusat. Jakarta Pusat itu yang yang menangani perkara kepalitan dan PKPU. Bukan Jakarta Timur, Selatan, Utara, atau Barat, ya, hanya Jakarta Pusat. Itu 5 pengadilan niaga yang menangani perkara-perkara niaga dalam hal ini PKPU dan kepalitan. Sebetulnya saya katakan bahwa pengadilan niaga di Indonesia itu, 5 pengadilan niaga itu menangani, punya 3 kewenangan. Pertama, kewenangan pengadilan niaga itu mengadili perkara merek, paten, hak cipta, itu kewenangan pengadilan niaga juga. Selanjutnya ada lembaga penjaminan simpanan, LPS. Itu juga kewenangan pengadilan niaga. Dan sekarang sudah digodok bahwa persaingan usaha nanti masuk juga di dalam pengadilan niaga. Tetapi seperti saya katakan, saya hanya membahas kepalitan dan PKPU, kewenangan pengadilan niaga yang menangani perkara kepalitan dan PKPU. Seperti diamanatkan dalam Undang-Undang 37 tahun 2004, dalam undang-undang tersebut pasal 299 disebutkan bahwa yang dianut dalam hukum acara pengadilan niaga terutama kepalitan dan PKPU adalah acara perdata seperti yang diamanatkan dalam 165 HIR. Jadi hukum acara yang dipakai adalah hukum acara HIR, ya, seperti peradilan perdata biasa. Namun tentunya mempunyai kekhususan mengenai tata caranya dan waktunya. Tata cara permohonan maksudnya, ya, sama waktu penanganan perkara kepalitan ataupun PKPU. Oke. Di dalam Undang-Undang Kepalitan, di situ disebutkan pertama mengenai arti dari kepada kepalitan itu sendiri. Yang mana kepalitan itu sendiri diatur di dalam pasal 1 angka 1. Di situ disebutkan kepalitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur Pilot yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh seorang kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Jadi sita umum terhadap semua harta benda debitur yang dinyatakan Pilot itu, yang pengurusannya dan pemberesannya dilakukan oleh kurator, diawasi oleh hakim pengawas. Ada hal di sini, ada unsur-unsurnya adalah sita umum. Kedua, semua harta kekayaan yang mana diurus, dibereskan oleh kurator dan diawasi oleh hakim pengawas. Itu pengertian kepalitan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ini. Sebelumnya itu,
ada pasal 1131 BW. Di situ disebutkan bahwa 1131 bahwa semua harta, ya, semua harta benda milik debitur, semua harta benda milik debitur itu menjadi tanggungan perikatan debitur tersebut dengan para krediturnya. Ya, 1131 mensyaratkan bahwa semua kekayaan debitur itu menjadi jaminan utang. Kekayaan debitur meliputi apa saja? Baik benda bergerak dalam 1131 itu, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak, yang ada saat ini atau yang akan datang. Itu semuanya masuk menjadi jaminan perikatan utang debitur tersebut. 1131 itu sudah ada begitu. Nah, di dalam 1132 disebutkan juga 1132 disebutkan di situ barang-barang itu menjadi jaminan bersama. Jadi barang debitur tersebut baik bergerak tidak bergerak yang ada ataupun yang nanti ada itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur. Jaminan punya debitur itu menjadi barang-barang milik debitur itu menjadi jaminan bersama para kreditur debitur tersebut. Hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kreditur, kecuali kreditur itu ada alasan yang sah untuk didahulukan. Jadi kalau 1131 semua harta kekayaan ini menjadi jaminan para debitur dan para krediturnya, jaminan utang debitur kepada para krediturnya, tetapi 1132 jaminan milik debitur yang itu menjadi jaminan bersama-sama yang penjualannya, pemberesannya itu akan sesuai porsi masing-masing kreditur, namun ada kreditur yang ditentukan kekhususannya itu mendapatkan prioritas. Nah, itu 1132. 1131, 1132 dikaitkan dengan pengertian pasal 1 Undang-Undang Kepalitan angka 1. Ini bisa Anda formulasikan kalau sudah paham itu pengertian kepalitan, apa dasarnya kepalitan itu sebenarnya 1131, 1132. Ya, di dalam 1131 sudah ditentukan kalau debitur itu punya harta, semua hartanya itu menjadi perikatan, jaminan perikatan. Lah, jaminan-jaminan itu akan dibagi sama porsinya kepada para kreditur, kecuali kreditur yang ditentukan kekhususannya itu akan diutamakan. Begitu ya. Sehingga dengan adanya lahirnya 1132 ini, maka ada beberapa jenis kreditur. Ada macam-macam kreditur. Pertama, kreditur preferen. Kedua, separatis. Ketiga, konkuren. Saya tanya panitia, kalau saya menjelaskan, apakah bisa tanya jawab atau nunggu sesi berikutnya tanya jawabnya? Oke, Bapak, untuk pertanyaan tanya jawab dan diskusi nanti jam 3 nggih, Bapak. Oke. Lanjut ya. 1132 berarti mensyaratkan adanya 3 macam kreditur. Pertama, preferen, separatis, konkuren. Apa itu preferen? Preferen itu adalah yang diutamakan, yang paling utama. Anda bisa baca di dalam BW 1141 sampai 1149. Itu kreditur yang diistimewakan, diutamakan. Itu preferen semua. 11, Anda bisa cek 11 Dek.
1139 sampai 1149. 1139 sampai 1149 itu kreditur macam kreditur preference. Setelah kreditur preference, urutan berikutnya adalah kreditur separatis. Kreditur separatis ini adalah kreditur pemegang jaminan kebendaan. Jadi para kreditur yang memegang jaminan kebendaan itu namanya kreditur separatis. Selanjutnya adalah kreditur konkuren. Namanya saja konkuren, kreditur konkuren, yang yaitu kreditur yang tidak memegang jaminan kebendaan sama sekali. 3 macam kreditur ini itu dasarnya nanti pembagiannya sesuai 1132. Kalau ditentukan kekhususannya, ini masuk preference atau masuk separatis atau masuk konkuren. Kalau preference berarti yang paling utama. Dari yang utama-utama tadi dia mendahului sekali. Apa itu biaya-biaya kepalitan? Gitu. Utang gaji tertunggak karyawan. Utang-utang kepada negara, dalam hal ini pajak, masuk prioritas ke-3. Setelah itu baru separatis dan konkuren. Tetapi ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa utang daripada debitur kepada karyawannya, buruhnya, terutama utang pesangon, itu masuk preference tetap namanya, tetapi pemberesannya itu setelah separatis melakukan pemberesan, baru uang pesangon diberikan. Jadi sebetulnya sama dengan konkuren. Tapi kalau konkuren nanti ada berbagi dengan konkuren, dia mendahului konkuren, gitu aja. Tapi di bawahnya separatis. Tapi piutangnya tetap dinamakan preference. Nah ini masih ada keanehan ya. Selanjutnya dalam undang-undang ini yang terpenting adalah membahas masalah utang. Kenapa utang? Karena di dalam undang-undang kepalitan ini yang 37 tahun 2004, utang tersebut dinyatakan dalam bentuk kewajiban. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang. Baik itu uang Indonesia maupun mata uang asing. Baik itu secara langsung ataupun kontingent yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan wajib dipenuhi oleh debitur. Dan apabila tidak dipenuhi oleh debitur, maka hak kreditur untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan debitur. Nah, Anda ingat toh 1131 tadi, semua kekayaan debitur menjadi jaminan perikatan. Hasil dari penjualan barang milik debitur tersebut dibagi sama rata sesuai porsinya, kecuali ditentukan kekhususannya. Di dalam pengertian utang ini juga begitu. Kalau debitur tidak dipenuhi kewajibannya oleh debitur, kreditur tidak dipenuhi kewajibannya oleh debitur, maka pemenuhan daripada piutang kreditur itu diambil dari pemberesan menjual barang-barang milik debitur yang akan dibagikan sama porsinya kepada para kreditur. Tetapi tentunya melihat porsinya 1132 itu ya. Jadi ini pasal 1 angka 6 ini membahas masalah utang. Tadi pasal 1-nya angka 1 pengertian kepalitan. Sekarang pasal 1 angka 6 adalah mengenai utang. Utang di sini bukan hanya masalah utang piutang uang
tetapi sudah dinyatakan dalam bentuk kewajiban. Ingat ya, dalam bentuk kewajiban. Semua kewajiban adalah bisa dikategorikan dengan utang menurut pengertian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ini. Jadi kita flashback lagi, kepalitan itu sebetulnya merealisasikan ya dua asas pokok di dalam Undang-Undang Perdata Indonesia, di dalam BW, yaitu 1131 dan 1132. Itu realisasinya di Undang-Undang Kepalitan ini. Akan dijelaskan, dirinci lebih lanjut dengan Undang-Undang Kepalitan Nomor 37 Tahun 2004 ini. Oke, di situ juga di samping mengenai pengertian kepalitan, yang lembaga-lembaga baru, terutama tadi saya menyinggung hakim pengawas yang ngawasi kurator ataupun pengurus. Hakim pengawas itu disebutkan bahwa hakim pengawas di sini adalah hakim yang ditunjuk. Hakim yang ditunjuk pengadilan untuk mengawasi jalannya pengurusan dan pemberesan yang dilakukan oleh kurator. Anda bisa lihat di pasal 1 angka 8. Hakim pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh pengadilan dalam putusan pailit atau putusan PKPU. Nah, tadi juga menyinggung peran fungsi kurator. Karena pengurusan dan pemberesan harta pailit itu dilakukan oleh kurator. Yang melaksanakan itu kurator, yang ditunjuk pengadilan. Nah, kurator itu siapa? Menurut pasal 1 angka 5, kurator itu adalah BHP atau orang perorangan yang diangkat pengadilan yang tugasnya mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim pengawas. Gitu ya. Jadi kurator ini mempunyai kewenangan yang sangat besar sekali terhadap pengurusan dan pemberesan harta pailit. Debitur bagaimana? Sejak putusan pailit diucapkan, Anda bisa baca di dalam undang-undang ini pasal 21, sejak putusan pailit dibacakan, maka debitur kehilangan hak untuk mengurusi, untuk membereskan, dan semua diambil alih oleh kurator. Jangankan untuk memberesi ya, untuk menguasai aja tidak boleh, kecuali penguasaan itu atas kehendak daripada kurator tersebut, dititipkan untuk bisa menguasai aja, untuk mengurus, menguasai itu semuanya dilakukan oleh kurator. Sejak kapan? Sejak putusan pailit diucapkan. Anda bisa baca dalam pasal 21 dan pasal 24. Di situ disebutkan mengenai kewenangan debitur setelah adanya putusan pailit ataupun putusan PKPU. Tetapi kalau putusan PKPU hanya menyangkut pengurusan tugas pengurus itu. Bukan kurator, tapi pengurus kalau PKPU. Kalau kurator itu ngurusi pengurusan dan pemberesan harta pailit. Kalau PKPU belum pailit, kewenangan daripada pengurus hanya sebatas administratif pengurusan aja. Tetapi pemberesannya masih di tangan debitur. Ya, masih di tangan debitur.
tentunya bagaimana syarat-syarat orang atau badan hukum itu bisa mengajukan kepalitan dan PKPU. Tadi sudah saya sebutkan tentunya di pengadilan niaga, gitu, di mana debitur tersebut berada. Kalau Jakarta, pengadilan niaga Jakarta itu meliputi Jakarta, daerah khusus ibu kota Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Palembang itu masuk Jakarta. Medan itu Sumatera Utara, Aceh masuk Medan. Sorry, tadi ada tambahan lagi untuk Jakarta. Kalimantan Barat itu juga masuk Jakarta, Kalimantan Barat. Semarang meliputi Jawa Tengah, daerah istimewa Jogja. Surabaya meliputi Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, itu masuk Surabaya. Makassar, Sulawesi, Halmahera, Manado, Ambon, sampai Jayapura, itu masuk Makassar. Jadi rekan-rekan nanti kalau disuruh ngajukan permohonan kepalitan atau PKPU, dilihat yurisdiksi daripada termohonnya di daerah mana, gitu ya. Dan untuk mengajukan itu tentunya sudah diatur di dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepalitan ini. Di dalam Undang-Undang Kepalitan, terutama pasal 2, disebutkan di situ bahwa syarat-syarat untuk mengajukan kepalitan itu ditentukan bahwa dia harus mempunyai 2 kreditor atau lebih. Sebelum itu tentunya ada hubungan debitur dan kreditur. Nah, kalau pasal 2 menyebutkan bahwa debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya 1 utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri, dalam arti debitur, ataupun atas permohonan 1 atau lebih krediturnya. Itu syarat-syarat di dalam pasal 2 ayat 1. Pasal 2 ayat 2-nya menyebutkan bahwa permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 itu bisa diajukan oleh kejaksaan dalam artian untuk mewakili kepentingan umum. Dalam pasal 2 ayat 3, Bank Indonesia dalam hal debitur itu adalah bank. Ayat 2 pasal 2 ayat 4 Bapepam dalam hal debitur adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, itu semua yang ngajukan adalah Bapepam, Badan Pengawas Pasar Modal, BPPM. Dalam hal
debitur perusahaan asuransi, reasuransi, dana pensiun, badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pilot hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Nah, ini Anda bisa baca di dalam pasal 2 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 5. Para peserta yang saya banggakan, saya akan mengulang-ulang pasal 2 ayat 1 ini. Karena apa? Dengan Anda memahami pasal 2 ayat 1 ini, saya yang mengantarkan Anda materi kepalitan dan PKPU ini berharap Anda sudah bisa mengajukan permohonan kepalitan atau PKPU di pengadilan niaga. Karena di dalam pasal 2 ini sudah semuanya diatur tentang siapa permohonan yang diajukan, siapa pemohon itu, syaratnya apa saja, ini sudah diatur. Jadi di situ disebutkan ada debitur yang mempunyai 2 atau lebih. Jadi ada hubungan hukum, tentunya hubungan hukum itu utang piutang yang dilakukan oleh debitur kepada kreditur ataupun pada para krediturnya, gitu. Ini ada hubungan hukum dulu. Kalau tidak ada hubungan hukum, tidak mungkin. Hubungannya hukum apa? Ya, lapangan utang piutang. Tapi ingat, utang piutangnya tidak hanya dalam bentuk utang piutang uang bentuknya, tetapi ini sudah berupa kewajiban. Pasal 1 angka 6 tadi pengertian mengenai utang. Ada hubungan hukum utang piutang, 2 kreditur atau lebih. Nah, jadi mempunyai 2 kreditur atau lebih. Dan tidak membayar lunas sedikitnya 1 utang. Tidak membayar lunas sedikitnya 1 utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Maka debitur bisa dinyatakan pilot baik atas permohonan debitur sendiri ataupun oleh para krediturnya. 1 kreditur bisa mohonkan, debitur sendiri bisa mohonkan, atau yang mohonkan banyak kreditur. Boleh. Ini di dalam pasal 2 ayat 1. Mari kita ONCI pasal 2 ayat 1 ini untuk membekali saudara-saudara, karena ini sesi terakhir, nanti penutupan. Anda sudah dikasih hukum acara perdata semuanya. Harapan kami dengan melihat, mencerna Undang-Undang 37 2004 dikaitkan dengan Anda sudah mendapatkan materi hukum acara perdata untuk merefresh kembali pikiran Anda. Nah, ini harapan kami mudah dicerna. Kita lihat debitur itu mempunyai 2 kreditur. Kalau mempunyai 1 kreditur gimana? Pertanyaannya kan gitu. Jelas tidak bisa. Harus 2 kreditur, ya. 2 kreditur ini yang ngajukan boleh 1. Tapi pemohon ini harus utangnya sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Ingat, debitur itu harus mempunyai 2 kreditur lebih, tapi salah satu pemohonnya atau 2 pemohon atau lebih itu yang memohonkan harus utangnya sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Ini syarat yang harus dipenuhi dalam permohonan kepalitan ataupun PKPU. Anda sudah dapat materinya, contoh permohonan daripada PKPU. Dalam permohonan ini, Anda nanti bisa cek, tidak lepas sistematisnya adalah di pasal 2 ayat 1.
Ini pertama ada hubungan hukum. Pertama adalah siapa pemohon itu, legal standingnya, bla 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 bla. Siapa termohon itu, legal standingnya, bla 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 bla. Hubungan hukumnya apa? Dijelaskan di situ dengan buktinya, bla 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 bla. Gitu ya. Sistematisnya nanti pasti seperti itu. Apakah mempunyai 2 kreditor? Juga harus disebutkan di sini. Bahwa debitur mempunyai 2 atau lebih kreditur. Di samping pemohon terutama ya. Yang mohon boleh 1. Tapi dia harus bisa membuktikan adanya 2 kreditur atau lebih. Selanjutnya juga disebut dalam permohonan ini, apakah utang debitur itu telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Ya. Agak melenceng dari pasal 2 dalam permohonan ini, masih diatur dalam pasal-pasal berikutnya, bahwa yang kalau tadi yang saya sebutkan, pengertian kurator, pengertian hakim pengawas, semua ini kan diawasi oleh hakim pengawas, tugas dari kurator. Maka di dalam putusan, dalam permohonan juga disebutkan untuk menunjuk seorang hakim pengawas kalau permohonannya dikabulkan, serta menunjuk kurator. Menunjuk kurator itu bisa 1 ataupun lebih dari 1. Tetapi hakim pengawasnya cuma 1. Paham ya? Ini semua tidak lepas di dalam pasal 2 ayat 1. Lanjut kepada pasal 7 ayat 1. Apa itu? Permohonan ini harus diajukan oleh seorang advokat. Nah, ingat di belakangnya sendiri itu ada ya pertama ini legal standing daripada pemohon dan lawyernya, advokatnya. Di belakang juga diberi tanda tangan pemohon dan advokatnya. Harus ada dua-duanya ini. Karena permohonan PKPU ataupun palitan harus diajukan oleh seorang advokat. Pasal 7 ayat 1. Kita lihat nanti. Pasal 7 ayat 1-nya. Jadi permohonan sebagai dimaksud dalam pasal 6, pasal 10, 11, 12, 43, 56, 57, 58, 68, 161, 171, 207, 212 harus diajukan oleh seorang advokat. Baru pasal 7 ayat 2 boleh bukan seorang advokat apabila diajukan oleh pasal 2 ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5. Boleh bukan seorang advokat. Kalau diajukan kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam, Menteri Keuangan, boleh bukan seorang advokat yang ajukan. Setelah itu, kalau sudah memenuhi syarat semua, maka di sini dalam permohonan ini juga disebutkan di dalam pasal 8 ayat 4. Di dalam pasal 8 ayat 4 disebutkan di situ permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan. Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan. Kenapa harus dikabulkan? Apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana. Secara sederhana itu apa? Bahwa persyaratan dinyatakan pailit itu sebagaimana dimaksud di dalam pasal 2 ayat 1. Ingat, pembuktian sederhana itu, faktanya pembukti sederhana itu adalah pasal 2 ayat 1. Apa isinya tadi? Debitur mempunyai hubungan hukum dengan kreditur. Debitur mempunyai 2 kreditur. Nah, sekarang dikonceki. Kalau krediturnya pemohon itu kreditur bukan kreditur, apakah bisa mengajukan?
Ya enggak bisa. Ada hubungan hukum, tapi hubungan hukum itu hanya kreditur dan debitur saja. Dia tidak bisa membuktikan dua kreditur atau lebih, juga tidak bisa. Maksudnya tidak bisa itu tidak dapat diterima oleh pengadilan niaga. Harus dia buktikan hubungan hukumnya ada, hutang piutang, dalam hal ini kewajiban, mempunyai dua kreditur. Nah, pemohon ini bisa membuktikan nggak ada dua kreditur yang sama-sama debitur tersebut? Apakah debitur ini yang saya mohonkan ini mempunyai kreditur lain selain saya? Ini harus terbukti di dalam pengadilan itu, dalam pembuktian, dalam persidangan harus bisa membuktikan. Caranya gimana? Dia harus hadir, kreditur itu, kreditur yang ditunjuk itu B, C, D hadir. Misalnya satu kreditur aja hadir, nyatakan bahwa saya adalah kreditur daripada A yang Anda mohonkan kepalitan ataupun PKPU tersebut. Tapi saya tidak menghendaki kepalitan bagi debitur saya itu. Karena saya pun masih dibayar, masih lancar. Itu. Tetapi kalau macet, ya dikatakan saya datang ke sini karena juga macet, nggak dibayar. Ya. Apakah jatuh tempo? Belum, misalnya gitu. Tetapi ada juga mengatakan bahwa saya sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Tapi ada yang mengatakan belum, yang datang itu. Tergantung pembuktian daripada kreditur tersebut yang dibuktikan melalui pemohon kepalitan ataupun pemohon PKPU. Kalau yang datang itu menyatakan ada hubungan hukum, utang piutang, masih lancar, ya oke. Belum lancar pun ya oke, asal bisa datang, bisa hadir. Selanjutnya, utang tersebut sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Jatuh tempo sini tentunya sudah ditentukan limit waktunya. Jadi jatuh tempo ini sudah ditentukan limit waktu dan tata cara pembayarannya kapan sudah ditentukan. Tentunya kalau utang itu dapat ditagih belum tentu jatuh tempo. Tetapi kalau utang itu sudah jatuh tempo, tentunya utang tersebut dapat ditagih. Jadi utang yang jatuh tempo itu pasti dapat ditagih, tetapi utang yang dapat ditagih itu belum tentu utang yang jatuh tempo. Gitu ya. Ini harus dibuktikan semuanya. Baru bisa kalau bisa membuktikan baik atas permohonan debitur, misalnya debitur sendiri yang ngajukan, ya harus dikabulkan. Pasal 8 ayat 4 tadi menyatakan bahwa harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau bukti secara sederhana. Apa yang dimaksud fakta dan bukti secara sederhana itu adalah pasal 2 ayat 1. Sudah bisa membuktikan hubungan hukum, adanya dua kreditur atau lebih, utangnya jatuh tempo dan dapat ditagih. Nah, permohonannya siapa? Bisa dari satu kreditur atau lebih, ataupun dari debitur itu sendiri. Ini dulu, ini karena katanya panitia jam 3, ini sudah kurang sedikit jam 3. Bisa ada yang ditanyakan sebelum saya lanjut? Yanto, untuk penjelasan materinya ditambah 15 menit dari panitia, baru nanti ada sesi tanya jawab. Oke. Sebetulnya
sebetulnya paling baik itu adalah interaktif ya, karena bisa mengeksplor daripada penjelasan. Pasal 2 ayat 1 ini kemana-mana kalau dijelaskan, larinya kemana-mana. Iya, Bapak. Larinya Gitu, kemana-mana. Bapak. Ya, Oke, dibuka jadi Mbak. kalau misalnya sudah terpenuhi semua pasal 2 ayat 1, barulah permohonan itu dapat dikabulkan. Harus dikabulkan. Tetapi kalau permohonan itu dikonter oleh lawannya, baik itu dikonter oleh debitur misalnya, bahwa satu, konternya itu apa? Ya tentunya balik ke pasal-pasal 2 lagi. Udah tidak punya hubungan hukum antara saya dengan pemohon. Karena apa? Perikatannya sudah hapus. Perikatannya sudah hapus. Utang saya sudah dilunasi oleh pihak ketiga. Salah satunya gitu. Anda bisa baca di dalam 1381 BW. Anda bisa baca di dalam 1381 BW. Di situ disebutkan tentang hapusnya perikatan. Salah satunya juga ada pembayaran. Ada banyak, sudah dicesikan. Ada yang sudah memang daluarsa. Nah, Anda baca di dalam 1381 BW. Kembali lagi kepada pasal 2 ayat 1, debitur di sini tidak hanya debitur utama yang minjam, tetapi debitur di sini juga debitur penjamin. Seperti Anda baca penjaminan itu di dalam pasal 1820 sampai 1850 BW. Penjaminan adalah pihak ketiga yang menjamin pembayaran daripada utang debitur tersebut. Kalau debitur tidak bayar, saya yang bayar, memudahkannya gitu. Saya yang bayar kalau debitur tidak bayar, saya yang jamin. Ya, ini tentunya secara tertulis ya. Kalau tidak tertulis, apabila ada yang pihak ketiga gitu ya boleh-boleh saja, memberesi lunasi orang, mungkin jadi sinterklas ya boleh-boleh saja. Tetapi yang diatur di dalam 1820 sampai 1850 BW ini adalah pihak ketiga yang ikut mengikatkan dirinya untuk menjamin perikatan tersebut. Nah, tentunya debitur penjamin ini juga harus memenuhi syarat pasal 2 ayat 1. Apa itu syaratnya? Dia harus punya 2 kreditur atau lebih, gitu. Utangnya sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Itu. Setelah kita telusuri lagi, debitur penjamin itu mengatakan, saya tidak bisa dituntut untuk membarisi utang lebih dahulu. Anda bisa baca di dalam 1831, debitur mempunyai hak istimewa. Apa hak istimewanya debitur penjamin itu? Anda baca di 1831 bahwa debitur penjamin tidak bisa disuruh membayar lebih dahulu sebelum debitur utama memberesi utang-utangnya. Enak aja saya sebagai debitur penjamin kan mengetahui bahwa ini barang-barang debitur utama belum diberesin untuk membayar utang-utang daripada para kreditur. Kok saya sebagai penjamin langsung diajukan bersama dengan kreditur atau sendiri-sendiri? Ya enggak bisa. Maka pasal 2 ayat 1 tidak terpenuhi. Saya belum jatuh waktu karena berdasarkan 1831. Tetapi debitur penjamin ini bisa tidak mengelak. Dia tidak bisa membuat tameng terhadap dirinya lagi kalau debitur penjamin ini sudah melepaskan hak istimewanya. Hak istimewanya itu seperti 1831 sudah dilepaskan. Diaturlah 1832.
Kalau dalam perjanjian itu menyimpangi 1831 dan merujuk 1832, maka tidak ada alasan lagi debitur untuk mengelak bahwa dia tidak bisa disuruh untuk membereskan utang dari debitur utama yang dia jamin. Maka dia tidak bisa mengelak lagi. Oh, saya nanti aja dulu, nggak bisa begitu karena sudah melepaskan hak istimewanya. Kalau sudah melepaskan hak istimewanya, dia tidak bisa mengelak untuk disuruh membayar utang-utang dari debitur yang dia jamin itu. Jadi debitur utama, debitur penjamin bisa diajukan bersama-sama. Ya, itu. Sekarang kreditur. Kreditur itu kalau yang mengajukan tadi pasal 2 ayat 2 masih tidak ada perubahan kejaksaan. Tetapi kalau yang mengajukan sekarang Bank Indonesia, debitur dalam hal ini bank, perbankan, terus debitur dalam hal ini lembaga penjaminan dan sebagainya. Tadi ada perusahaan bursa efek, lembaga bursa efek dan sebagainya, maka yang bisa sekarang ngajukan bukan lagi Bapepam, tadi yang pasal 2 ayat 3 bukan lagi Bank Indonesia, pasal 2 ayat 5 Menteri Keuangan dalam perusahaan asuransi dan reasuransi tidak bisa punya kewenangan lagi karena kewenangan sudah dicabut oleh Undang-Undang nomor 11 Undang-Undang nomor 21 tahun 2011, Undang-Undang nomor 21 ini. Undang-Undang OJK di dalam pasal 55 Anda bisa baca di dalam Undang-Undang OJK itu kewenangan mengajukan permohonan kepalitan atau PKPU yang diamanatkan dalam pasal 2 ayat 3 ayat 4 ayat 5 semua beralih kepada OJK. Semua beralih kepada OJK. Tapi bagaimana kalau undang-undangnya kalau belum direvisi? Ya memang undang-undang kalau udah benturan norma dan undang-undang yang diatur di kemudian hari mengalahkan undang-undang yang diatur yang lalu, yang dahulu. Undang-undang yang sekarang mengalahkan undang-undang yang dahulu. Undang-undang yang umum dikalahkan undang-undang yang khusus. Nah, kalau dalam hal OJK ini karena undang-undang OJK terbitnya 2011, maka lebih mudah sehingga mengalahkan undang-undang kepalitan yang diterbitkan tahun 2004. Nah, perusahaan asuransi, reasuransi yang semula diajukan oleh Menteri Keuangan berubah kepada OJK bukan dasarnya undang-undang OJK, tapi dasarnya undang-undang asuransi. Undang-undang asuransi adalah undang-undang nomor 40 tahun 2014. Anda bisa baca pasal 50-nya sampai 55 itu Anda bisa baca di situ kewenangan mengajukan kepalitan atau PKPU beralih kepada OJK dalam hal undang-undang asuransi. Jadi yang menentukan kewenangan sekarang adalah bukan hanya undang-undang kepalitan saja, tetapi ada undang-undang OJK, ada undang-undang asuransi. Lah kewenangan Menteri Keuangan bagaimana? Kewenangan Menteri Keuangan yang diatur di dalam pasal 2 ayat 5 mengenai BUMN itu masih melekat. Masih melekat di dalam Menteri Keuangan. Jadi Menteri Keuangan masih punya hak kalau itu perusahaan-perusahaan yang strategis ya, itu harus izin Menteri Keuangan dalam hal permohonannya. Kecuali perusahaan-perusahaan yang BUMN yang semuanya ada sebetulnya, perusahaan kayak umum gitu ya, itu sekarang sudah banyak 1-2 kali sudah bisa diajukan, walaupun ada kesulitan ya dalam prakteknya, kadang-kadang masih diganggu oleh institusi bahwa ini harus izin Menteri Keuangan dan sebagainya. Sebetulnya
Kalau sahamnya sudah dibagi mengenai saham-saham BUMN itu ya saya kira sama dengan perseroan biasa yang bisa dipilotkan atau PKPU-kan. Begitu. Itu permohonan pasal 2 ayat 1 kalau yang mengajukan itu adalah Menteri Keuangan ataupun OJK ataupun debitur sendiri ataupun para kreditur yang lainnya. Kreditur lainnya tadi seperti tadi ada konkuren, ada separatis. Kalau preferen bagaimana? Ngapain ngajukan? Dia duduk manis saja sudah bisa semuanya, bisa ngambil semuanya karena yang utama yang diutamakan pajak, utang karyawan, gaji karyawan itu diutamakan. Utang pajak itu akan diabaikan dulu sebelum biaya, yang diutamakan biaya dulu, setelah itu utang gaji karyawan itu termasuk biaya. Sama baru habis itu utang pajak. Oke, kepilitan ini Anda baca di dalam pasal 8 ayat 5, waktunya 60 hari. Permohonan sejak didaftarkan itu dihitung 60 hari harus sudah diputus, diterima atau tidak. Anda bisa baca di dalam pasal 8 ayat 5, pasal 8 ayat 5. Permohonan pernyataan pilot harus sudah diputus 60 hari. Tetapi permohonan PKPU yang diajukan oleh debitur seperti diatur dalam pasal 225, ini Anda bisa baca di dalam 225 ayat 2, itu di situ disebutkan cuma 3 hari. 3 hari sudah putus. Anda mendaftarkan sekarang, 3 hari sudah putus. Berarti hari keempat sudah putus, Dalam pasal 225 ayat 3-nya, dalam hal permohonan yang diajukan PKPU yang diajukan oleh kreditur, waktunya 20 hari. Makanya teknik persidangan, kalau pilotan itu setelah kita daftar, diperiksa, kalau memenuhi syarat pasal 2 ayat 1 tadi masuk terus, ya toh, tetapi harus dibuktikan nanti. Dalam permohonannya itu sudah dilampirkan bukti-buktinya. Baik legal standing-nya ataupun pasal 2 ayat 1-nya sudah dilampirkan bukti-buktinya. Sehingga dalam sidang pertama tinggal membacakan saja, tinggal baca permohonan dapat dibacakan. Setelah dibacakan, debitur atau termohon dapat mengajukan jawaban. Nah, jawaban ini bisa balik kalau diajukan pilot oleh kreditur, maka dia bisa mengajukan PKPU. Makanya kalau menangani kreditur mengajukan pilotan kepada debitur, hati-hati. Kalau dijawab PKPU, maka kepilitan Anda dikesampingkan dulu. Yang diputus adalah PKPU, jawaban daripada debitur tersebut. Anda bisa baca baik itu pasal 8 ayat 5 ya. Pasal 8 ayat 5 di samping itu PKPU-nya 225 ayat 2 dan 3. Di situ disebutkan juga limit waktunya. Jawaban dari termohon dalam hal ini debitur yang diajukan pilot itu bisa berupa PKPU. Kalau berupa PKPU selesai. Permohonan yang diajukan oleh kreditur akan dikesampingkan. Akan diputus bersama-sama dengan permohonan PKPU yang diajukan debitur. Dan permohonan PKPU yang diajukan debitur itu 3 hari saja. Begitu sidang pertama dibuka bukti-buktinya komplit, udah harus semua komplit, udah diskors, langsung diputus, dikabulkan permohonan PKPU yang diajukan oleh debitur tersebut. Itu jadi tata cara. Kenapa?
Boleh sekarang sudah, ya saya kira sudah bisa dibuka ya pertanyaannya. Mohon izin Pak, pertanyaan kami pertama, apa keuntungan dan kerugian kepailitan bagi debitur dan kreditur? Yang pertama. Kedua Bapak, mohon izin, sekarang ini sedang ramai adalah kaitannya dengan Indosuria. Masih mungkinkah nasabah Indosuria itu akan menagihkan haknya dia kepada Indosuria? Motursun Bapak atas pertanyaan. Ya. Apa keuntungan dan apa namanya keuntungan dan apa namanya kepastian ya? Keuntungan dan kerugian. Keuntungan dan kerugian bagi kreditur ataupun debitur. Kalau saya berposisi sebagai debitur, tentunya saya sudah mengira-ngira kalau saya usaha ini saya teruskan akan bisa menggerus semuanya, maka saya ngajukan kepalitan. Boleh, pasal 2 ayat 1 boleh debitur yang ngajukan. Tergantung pada situasi dan kondisinya. Kalau memang hutang saya lebih besar, aset saya lebih kecil dan jauh sekali, karena kena beban bunga dan sebagainya, bisa jauh antara piutang dan asetnya, antara utang dan asetnya, ini maka saya juga sarankan Anda ngajukan PKPU dulu. Karena dengan PKPU bisa merestru lagi utang-utang yang telah jatuh tempo tadi. Nah, ini keuntungannya. Makanya kenapa kepalitan dia counter dengan PKPU? Ini haknya debitur untuk dia bisa merestru lagi, meminta kepada para krediturnya untuk memberi hidup. Nah, karena di Indonesia tidak mengenal insolvency test, yaitu bahwa permohonan PKPU ini tidak harus melaporkan laporan keuangan. Ya, sekarang banyak kreditur nanyakan pengacaranya, mana laporan keuangannya? Kuratornya gitu, itu boleh, memang harus diminta. Tetapi bagi debitur kalau saya tidak harus. Karena PKPU disetujui bukan masalah laporan keuangan yang baik. Tapi proposalnya itu disetujui apa tidak oleh para krediturnya. Kalau disetujui 2/3 nilai dan separuh kepala kreditur yang hadir pada saat itu, voting itu, maka hidup lagi debitur itu, bisa merestru lagi. Kapan saya harus bayar? Tergantung proposalnya. Nah, ini banyak keuntungan sebetulnya melakukan upaya PKPU. Nah, nanti jawabannya ada nanti di Indosuria juga akan mengefek ke sana ya. Pak siapa namanya? Dwi Iranto ya? Pak Cahyo, Pak Cahyo Widodo. Pak Cahyo Widodo, Pak. Pak Cahyo ya. Jadi nanti akan mengefek ke apa namanya Indosuria jawaban saya ini. Jadi apa keuntungan dan kerugiannya? Nah, ini kita lihat. Lah kalau yang ngajukan kreditur itu dia paham atau enggak ngajukan kepalitan atau PKPU? Nah, kalau tahu sudah jaminannya itu masuk di separatis semua, dia masih ngotot ingin pilot, nggak setuju proposal, ya resikonya bisa ditanggung sendiri, dia rugi sendiri. Kenapa? Ngajukan susah-susah kepalitan. Ya minta restru aja yang kira-kira ada negosiasi restru, kira-kira bisa dibayar enggak ya utang saya. Ini makanya sebagai advokat nantinya rekan-rekan harus pandai juga untuk memilah-milah apakah ini menguntungkan bagi pemohon atau tidak. Pemohon dalam hal ini kreditur ya. Kalau kreditur separatis jelas pemegang jaminan kebendaan mesti ada. Tetapi kalau kita melihat juga, kalaupun separatis yang ngajukan, keuntungannya apa? Dia kalau tidak ngajukan kepalitan, tentunya dia full bisa melelang barang tersebut. Dan dinikmati sendiri. Kalau mengajukan kepalitan, ini akan berbenturan dengan para kreditur yang lain. Dan akan kena biaya-biaya yang lain juga. Ini sangat tidak efektif. Nah, ini perlu dikaji mendalam kalau mau mengajukan permohonan itu keuntungannya apa. Nah, itu yang perlu ya.
kecuali debitur. Nah, kalau debitur sudah paham betul, oh saya punya sekian, nggak mampu saya kalau dilanjutkan sekian akan habis, maka akan merestru. Jadi PKPU nanti bisa merestru utang-utang debitur. Restrunya mengenai apa? Bisa pokok utang, mengenai pokok utangnya bisa didiskon, bisa dipotong, mengenai bunganya bisa dipotong, di-haircut semua, mengenai denda-denda bisa hapus. Itu permohonan yang diajukan oleh debitur biasanya begitu. Tapi apakah kreditur menyetujui? Ini persetujuan ini perlu kajian lebih lanjut. Nah, saya hanya mengantar supaya Anda memahami cara permohonan aja. Kalau itu nanti diskusinya panjang dan perlu penjelasan yang detail lagi. Itu saja. Jadi apabila apa untung ruginya, Anda bisa melihat Anda posisi yang mana, posisi debitur atau kreditur. Nah, kalau debitur mohon, tentunya mohon supaya bisa hidup. Tapi kalau mohon nggak ada upaya apa-apa, ya sama dengan nanti pilot, jatuh pilot juga. Nah, kalau kreditur, Anda pegang konkuren dan separatis. Kalau separatis masih mendingan, ya toh? Tetapi kalau konkuren sudah tidak punya harapan sama sekali kalau memang semua hartanya diberikan, kecuali harapannya cuma 5% dibagi oleh hakim pengawas atas kebijakan. Kebijakan itu diberikan tidak melebihi dari 5%. Hakim pengawas akan melotot semua. Oh, ini nggak bisa. Dan kalau lebih dari itu, biasanya separatisnya akan komplain. Itu barang saya. Kamu kasihkan ke kreditur yang lain itu kurang adil dong. Ini harusnya saya menyetujui hanya sekian persen. Biasanya 5% ke bawah. Tapi di dalam undang-undangnya tidak diatur berapa persennya. Itu kebijakan, kemanusiaan. Oke ya, sekarang itu untung ruginya. Anda bisa posisinya di mana membacanya. Sekarang apa Indosuria itu keuntungannya apa? Apakah bisa apa? Gimana? Indosuria kenapa tadi? Apa kira-kira nasabah Indosuria yang selama ini tidak dibayar bisa dibayar dengan adanya kepailitan itu, Pak? Kira-kira. Ya, tadi saya jelaskan kan. Ini melihat apakah asetnya Indosuria itu ada atau tidak. Kalau Indosuria punya aset, apakah bisa dibayarkan kepada para kreditur konkuren? Karena yang memohon itu juga konkuren semua ini. Ini kreditur banyak kreditur konkuren karena nggak ada jaminan. Jaminan yang megang bank. Sedangkan para nasabah ini, Indosuria kan simpan pinjam ini. Nasabahnya ini rata-rata konkuren. Konkuren semua. Nah, apakah balik? Ya dilihat asetnya apa ada enggak. Nah, ada kalau ada di dalam jaminan lembaga keuangan, leasing ataupun perbankan atau lembaga keuangan lain. Ya gigit jari, tetap gigit jari semua. Nah, itu sebetulnya harusnya dulu itu sangat harus hati-hati. Tapi Indosuria ini bau-baunya kan Indosuria sendiri kepingin pilot. Sehingga kejebak itu ataupun mungkin disetting oleh debitur sendiri bahwa sebetulnya saya mohon PKPU kalau nggak disetujui ya sudah pilot. Makanya harus hati-hati itu. Setiap permohonan sebagai advokat itu harus paham betul undang-undang kepalitan. Untung dan ruginya apa saya mohon. Nah itu. Kecuali udah setting ya, semua setting hukumnya misalnya dari debitur, misalnya, kamu ngajukan saya nanti sudah nggak tahan, aku pilot aja. Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Nah, kalau ada utang dan debiturnya, kreditur itu setuju, ya wes, kamu tak bantu biar pilot supaya utang-utangnya selesai. Ya selesai. Yang kreditur yang lain gigit jari. Ya, ini yang Indosuria ini kan ramai karena jumlahnya krediturnya banyak, nilainya juga lumayan besar ya. Lumayan besar, 10 triliunan ke atas itu ya. Nah itu. Jadi dilihat untung ruginya itu dilihat asetnya. Nah itulah perlunya laporan keuangan. Dilihat itu asetnya. Neracanya dilihat. Mana aset, mana utang, mana piutang. Kira-kira perkiraannya kan sudah tahu. Wah ini aku dapat atau tidak. Kalau konkuren. Kalau konkuren kebiasaannya sulit untuk dapat pembagian dari debitur yang pilot.
Saat ini ya, karena saat ini barangnya juga turun banyak, ya toh? Nilainya itu turun, apalagi sekarang nggak ada yang mau kalau enggak harga yang hancur-hancuran. Nah itu harus bisa diantisipasi oleh para nasabah dulu yang ngajukan ataupun setting itu ya, atau setting yang ngajukan dari debitur. Aku enggak tahu apakah itu setting dari debitur ataupun dari para krediturnya, ataupun sekarang ini kuratornya yang bermain, pengurusnya yang bermain untuk kepentingan diri sendiri. Dia bisa jadi pemegang dia sebagai kreditur, dia ngajukan melalui yang lainnya, ataupun dia cesi melalui yang lainnya, dia kuasanya menunjuk kuratornya, kurator ini yang backup, misalnya bisa saja begitu. Makanya harus hati-hati sekarang ini PKPU ataupun pilot harus benar-benar memahami kemampuan daripada debitur, ya Mas. Kalau sudah mampu mendeteksi kemampuan debitur, maka bisa dihitung untung ruginya. Saya mau jalan pun enggak ya? Oh tidak, enggak mungkin lah. Aku mau, males lah kalau biaya. Gitu ya. Gitu ya. Pertanyaan pertama sudah saya jawab. Baik, Ya, dipersilakan untuk pertanyaan kedua, Pak Linu, silakan on mic-nya. Ya, mohon maaf untuk pertanyaan saya kira sudah terjawab ya tadi itu. Jadi pertanyaan saya sudah gugur jadinya. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya diperkenankan Bapak Lukmanul Hakim untuk on mic. Ya, assalamualaikum Pak Haryanto. Ya. Sebenarnya saya mau tanya konfirmasi sebenarnya. Apakah setelah diurus semua utang oleh kurator, apakah perusahaan yang sudah dinyatakan pilot itu bisa berdiri lagi, Pak? Karena kita bisa apakah hal itu bisa terjadi, perusahaan itu berdiri lagi, karena mengingat suatu PT itu kan hartanya itu berpisah antara PT sama pengusaha, Pak. Dan melihat juga seumpama itu sudah dikenal oleh masyarakat, seumpama perusahaan Aqua dan lain-lain itu Pak. Itu Pak sebenarnya. Terima kasih. Ya, oke. Ya, terima kasih Mas. Jadi apakah perusahaan yang telah diputus pilot ini dapat hidup lagi, gitu ya? Pertanyaan itu. Jawabannya dapat, dan saya sering menjadi kuasanya debitur yang bisa eksis kembali walaupun dinyatakan pilot. Bagaimana caranya? Ya diberesin. Diberesin. Kalau itu asetnya banyak, kita diajukan pilot itu cuma nyoba-nyoba ya. Ya kita beresin aja. Tetapi kalau asetnya tidak memenuhi, ya toh, asetnya tidak memenuhi, tentunya kalau tidak dibarengi dengan likuidasi, kepailitan walaupun sudah berakhir, perusahaan itu tidak otomatis mati. Cuma pengurusan dan pemberesan pilot nomor sekian itu sudah selesai. Dengan penjualan dan pembagian terakhir yang tidak ada masalah, maka kepalitan dengan ini diakhiri. Dengan diakhiri kepalitan, maka perusahaan tersebut berdiri kembali, bukan perusahaan ya, PT tersebut bisa berdiri kembali, bisa beroperasi kembali. Tetapi kalau beroperasi kembali, utang-utangnya belum dilunasin, ada sisa-sisa, maka posisi kreditur itu yang semula preferen, semula separatis, konkuren, menjadi preferen semua. Sama semua kedudukannya. Baik itu yang preferen, baik itu yang separatis, ataupun yang konkuren, setelah pemberesan ini selesai dan dinyatakan berakhir, diumumkan di media massa dan lembaran negara, maka PT itu berdiri lagi. Nah, berdiri lagi, ada usaha, ada aset lagi. Asetnya itu bisa untuk membayar ini semua. Tetapi biasanya, kebiasaannya di kita itu
kepailitan itu tidak diakhiri dengan likuidasi. Ada juga kepailitan yang diakhiri dengan likuidasi setelah selesai likuidasi. Nah, kalau likuidasi sudah selesai, ditutup, PT-nya dimatikan juga. Ini juga salah satu menghindari PT-PT yang zombie. PT-PT yang zombie. Zombie itu, istilahnya zombie itu makhluk yang hidup, sudah mati, hidup kembali. Itu PT-PT yang pilot, yang asetnya sudah tidak ada, tapi masih berdiri. Banyak sekarang. Ya dari pilotan itu, karena tidak diakhiri dengan likuidasi. Kalau diakhiri dengan likuidasi, maka PT tersebut otomatis mati. Kalau tapi nggak diakhiri dengan likuidasi, hanya kepalitan, diakhiri kepalitannya, ya tidak otomatis mati. Berakhir tidak. Berdiri kembali. Tapi berdirinya kalau punya aset, dia asetnya itu untuk memberesi utang-utangnya dari para krediturnya. Gitu ya Mas ya. Jadi bisa kembali, bisa hidup kembali, bisa. Ada juga perusahaan yang diajukan pilot ini utangnya cuma kepada buruh saja. Karyawan saja. Ada, pernah saya nangani. Lah, kayak kalau karyawan saja dinyatakan pilot, misalnya, saya bilang dibayar aja. Yang lain nggak ngajukan, nggak ngajukan utangnya kok. Dibayar, setelah dibayar, kepalitan dilaporkan oleh kurator, juga harus diakhiri. Akhiri adanya pemberesan. Ya apa pemberesannya? Sudah dibayar utangnya. Dan PT ini direhabilitasi. Ingat, kalau utangnya terbayar semua, rehabilitasi. Kalau tidak terbayar, itu baru nggak bisa rehabilitasi. Menjadi zombie tadi. Kalau rehabilitasi, utangnya terbayar. Bisa berdiri lagi, tidak ada masalah lagi. Ada beberapa saya nangani bisa begitu, karena nggak taunya pengacaranya debitur itu nggak paham palitan. Main nggak datang-datang aja, rapat nggak datang, akhirnya diputus PKPU jadi pilot. Itu pun nggak ngerti. Banyak yang nggak ngerti begitu-begitu. Nah, ini akan menjadi masalah kalau tidak diberesi. Begitu diberesi, harus dihidupkan kembali, namanya direhabilitasi. Oke, ada pertanyaan lagi? Udah jelas itu, Mas? Ya, terima kasih, Pak. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya bisa oleh Bapak Paulus Ibnu, bisa diumumkan. Siap, selamat sore. Terima kasih Pak atas waktunya. Yang saya tanyakan di sini berkaitan dengan muaranya itu adalah menghindari penagihan pajak, di mana prosesnya adalah suatu perusahaan ini mengalihkan nama perusahaannya berkaitan dengan akte dan nama-nama direksinya, notarisnya itu dengan nama orang lain, seperti itu. Terus ada pihak kreditur melakukan penagihan untuk tujuannya adalah memailitkan suatu perusahaan yang lama itu. Terus di sini pada waktu melakukan pengajuan ke pengadilan kepailitan itu nggak dikabulkan karena kurangnya bukti berkaitan dengan somasi jatuh tempo. Berkaitan dengan penagihan kan harus kalau nggak salah 1 atau 2 kali somasi, setelah itu tidak bisa melakukan pembayaran, itu diajukan ke kepailitan, seperti itu. Yang saya tanyakan di sini, apakah pihak pajak ini dapat menelusuri harta bergerak maupun tidak bergerak di perusahaan tersebut, karena perusahaan tersebut ini sudah mempunyai PT baru dengan direktur baru, seperti itu. Terus yang kedua, kalau mungkin boleh diizinkan berkaitan dengan draft pengajuan kepailitan, Pak, apakah bisa untuk dibagi di grup PKP? Sudah saya kasih panitianya. Oh sudah Pak ya, baik Pak. Iya, nanti bisa diminta ya. Ini bentuknya gini, panitianya kalau mungkin kalau nggak ada bisa nanti saya kasih lagi.
Nah, ini. Oke, saya akan jawab. Apakah perusahaan yang dialihkan namanya, dialihkan dan pemegang sahamnya juga dialihkan, gitu, dapat ditelusuri aset-asetnya oleh pajak? Nah, gitu. Sebelum menjawab itu, saya menguraikan dulu pertanyaannya. Nah, kalau perusahaan namanya hanya diganti, terus pemegang sahamnya diganti, ada masalah enggak? Ya enggak ada sebetulnya. Boleh aja berganti 10 kali nama PT itu. Tetapi utang PT yang lama itu, yang hanya balik diganti nama itu, ya tetap melekat kepada PT yang baru. Jangan mudah itu membuktikannya. Mana? Ini aset ini atas nama ini. Jaminannya ini atas nama PT ini. Nah, sekarang PT-nya lain, Pak. Oh, boleh PT lain, boleh. Saya ngajukan yang PT baru, misalnya PT baru kan. Loh, ini kan beda dengan PT lama. Buktikan kalau ini beda. Harus bisa dibuktikan. Kalau itu hanya pindah nama saja sama alamat sama pemegang saham, tentunya hak-hak dan kewajibannya masih melekat terhadap PT yang baru ini. Nah, ketemu saya itu bisa jebol. Itu bisa jebol. Itu. Mudah sekali itu. Caranya mudah sekali itu. Nah, sekarang melaju ke pertanyaan tadi, berkenaan karena ditolak karena masalah somasi yang belum jatuh tempo. Karena mungkin PT-nya baru, mungkin nggak tahu begitu ya. Mas, somasi ini tidak mengenal berapa kali. Anda bisa baca di dalam 1238. Ya, Anda baca di 1238. Adik bisa menampilkan 1238. Nggak ada somasi itu waktunya ditentukan di mana, nggak ada. Boleh 7 hari, boleh 14 hari, sekiranya tergantung yang memberi somasi. Kecuali dalam perjanjian disebutkan somasi adalah diberikan waktu 14 hari atau 3 minggu atau berapa hari, ditentukan sudah. Itu yang harus dihormati perjanjiannya itu. Nah, itu yang pasal 2 ayat 1 macam-macam kan? Itu bisa tidak sederhana. Kenapa? Belum jatuh waktu. Kenapa? Somasinya di situ disebutkan harus 2 kali atau 3 kali. Cuma somasi sekali. Dia ngajukan permohonan PKPO atau pilot. Ya nggak bisa. Harus mengacu pada perjanjian itu. Paham ya? Kalau sudah disebutkan somasinya beberapa kali, ya itu harus dituruti. Supaya jatuh tempo dan dapat ditagihnya terpenuhi. Tetapi kalau tidak disebutkan dalam perjanjian berapa lamanya somasi itu berapa lama dan berapa kalinya harus disomasi, ya nggak apa, sekali aja somasi sudah beres. Sekali aja sudah beres. Dan ini pernah saya handle, ada perusahaan Jakarta pindah ke Surabaya, ya toh? Karyawan yang ngajukan permohonan PKPO terhadap PT lama ya nggak bisa, harus PT baru. Dahulu PT A. Sekarang jadi PT A+++, harus begitu. Dahulu PT A, terus kemudian ganti PT A+, sekarang ganti A++, sekarang lagi ganti A++ lagi. Ya, itu disebutkan pergantiannya itu. Karena perusahaan terbatas itu terbagi saham, kekayaannya ada saham. Hanya saham itu. Tentunya aset-asetnya itu sahamnya bisa naik turun itu karena besar kecilnya aset dan utang piutangnya itu. Nah, berkaitan dengan itu, apakah pajak bisa menelusuri? Kenapa harus pajak bisa menelusuri? Sangat-sangat bisa. Pajak itu mudah sekali. Anda dulu PTA ya, mudah sekali kalau pajak. Ya tetap kena. Masalahnya kenanya itu apakah orang yang ngurus lama atau yang baru? Ya tentunya yang baru juga kena. Kalau yang lama dalam ada penggelapan pajak, itu beda lagi juga yang kena. Tergantung pelanggarannya apa di dalam pajak itu. Paham ya? Jadi bisa jadi kena yang lama, bisa jadi kena yang baru yang pidananya. Misalnya menggelapkan pajak, ya bisa jadi yang lama. Tetapi yang baru ini juga kena.
Kenapa Anda tidak harus hati-hati? Ini ada beban pajak sekian yang harus Anda bayar di dalam PT baru. Tidak bisa mengelak, Mas. PT baru itu karena ada dari PT lama ke PT baru itu kan ada lanjutannya. Nggak bisa misalnya PT lama itu mau tutup, nggak ada juntrungannya terus ganti PT baru. Kecuali perusahaan itu nggak punya apa-apa gitu ya, atau punya apa-apa, nggak punya utang kepada karyawannya saja, dia bisa seenaknya saja merubah-rubah. Tetapi sekarang itu rata-rata kan punya utang di bank. Nggak bisa mengelak itu. Saya pernah nangani, pindah pun nggak ada masalah. Nggak ada masalah, nggak ada suatu persoalan yang berarti boleh pindah-pindah, tapi nggak bisa mengelak kewajibannya juga, gitu ya. Kalau pajak bisa menelusuri, mudah sekali untuk menelusuri itu, mudah sekali. Wong jaminannya juga ada, semuanya ada, selesai itu. Ya, gitu ya. Baik, makasih, Pak. Baik, Ya, untuk jelas ya. pertanyaan selanjutnya bisa dilanjutkan kepada Bapak Hotlinker Siagian, bisa di-on-kan mic-nya. Oke, terima kasih Mbak. Terima kasih kesempatan yang diberikan pada saya. Pertanyaan saya sederhana Pak, berkaitan dengan pasal 2 ayat 1, lanjut ke tadi Bapak jelaskan di pasal 1 angka 6 tentang utang. Utang tidak hanya uang, kalau saya tidak salah tadi Pak ya, tapi kewajiban. Apakah di sini kalau tidak wajib atau sama dengan wan prestasi Pak, ingkar janji di sini? Nah, contoh kasus gini Pak, saya KPR Inos di salah satu developer 2015, terus 2020 saya sudah lunas. Nah, apakah itu bisa dikategorikan utang di pasal 2 ayat 1 ini? Ya. Saat 2020 itu saya belum dapat rumah itu belum dibangun. Oke, terima kasih Pak. Sederhana. Ya, terima kasih. Tadi saya katakan Anda bisa baca teksnya di dalam pasal 1 angka 6 mengenai utang. Utang itu berupa kewajiban. Jadi ini utang dalam Undang-Undang Kepalitan ini utang dalam arti umum. Dalam arti luas, bukan umum, dalam arti luas. Kalau utang uang hanya arti sempit, utang-utang uang, ya. Ini Undang-Undang Kepalitan mengatur pengertian utang secara luas. Secara luas apa? Berupa kewajiban. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah seorang developer yang tidak memberikan sesuai perjanjiannya pada para tenan-tenannya, pada para krediturnya untuk menyerahkan rumah atau membangun rumah pada yang ditentukan, apakah itu masuk utang? Masuk. Jelas-jelas masuk. Ini suatu kewajiban dan dapat diuangkan. Nah, saya sudah membayar, Anda sudah membayar ke developer 500. Tahun 2020 harus diserahkan, ternyata belum diserahkan. Anda somasi itu bahwa belum penyerahan itu masuk kategori utang. Anda bisa minta pengembalian, Anda bisa juga minta uang pengembalian ataupun bentuk rumah yang sudah jadi sesuai perjanjiannya. Nah, kalau ini tidak bisa dilakukan, maka inilah namanya kewajiban yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Tentunya harus melalui somasi. Kenapa somasi diperlukan? Ini untuk menegaskan bahwa terjadi wan prestasi. Apakah sama dengan prestasi? Sama. Tidak memenuhi kewajiban itu sama dengan wan prestasi. Kan utang itu lahir karena perjanjian ataupun undang-undang. Kalau undang-undang kan PMH, nggak mungkin undang-undang itu wan prestasi, kan? Mesti perbuatan melawan hukum. Tetapi kalau wan prestasi lahir karena perjanjian. Nah, ini dilihat. Karena perjanjian, baik itu perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis, ya toh? Nah, ini merupakan kewajiban. Bagaimana cara mensiasati? Dengan somasi 1238. Anda bisa baca 1238 BW itu ketentuan somasinya. Harus diingatkan dulu bahwa telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Setelah itu berapa lamanya? Enggak Anda perlu. Kalau tidak diperjanjikan
pengertian somasi berapa lama, berapa kali, nggak perlu. Somasi ini adalah yang pertama dan terakhir. Saya ngasih waktu 7 hari atau 14 hari, terserah. Kalau enggak dibayar setelah 7 hari, kalau enggak dibereskan rumahnya atau tidak dikembalikan uangnya, maka saya akan menempuh upaya hukum. Nah, upaya hukum bisa macam-macam kan, bisa berdata, bisa ngajukan kepalitan ataupun PKPU. Sehingga enggak khawatir lagi syarat pasal 2 tadi yang jatuh tempo dan dapat ditagih tidak terpenuhi, tidak khawatir lagi karena sudah ada somasi. Ya, begitu ya. Jadi developer yang tidak memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan rumah atau tidak membangun rumah itu juga kewajiban itu juga dinyatakan utang. Juga bisa namanya wan prestasi kalau digugat perdata. Karena dalam perjanjiannya jelas. Gitu ya, Mas? Ya, terima kasih banyak, Pak. Ya. Paham ya? Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Yang lainnya? Dan selanjutnya bisa oleh Bapak Muhammad Misbah. Silakan di-on-kan mic-nya. Ya, terima kasih Bapak Nyun Sewu. Saya mau tanya terkait studi kasus. Mungkin ini untuk kasus-kasus yang lain bisa, cuman yang pernah saya baca adalah kasus kepailitan yang terjadi di pabrik kertas leces, Bapak. Iya. Saya melihat di pabrik leces itu lama sekali sudah dinyatakan pilot, bahkan sekarang sudah ada pengawas baik dari pengadilan ataupun kurator, bahkan sudah beberapa kali asetnya itu dilelang, tapi tak kunjung datang ada yang membeli. Nah, pertanyaan saya yang pertama, sampai berapa lama kemudian itu dipegang oleh kurator dan tidak ada jelunturung waktunya? Yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak, apakah kemudian kalau kemudian mentok bahasa saya sampai berapa tahun itu nanti enggak laku juga, apa bisa diambil alih kembali oleh BUMN atau gimana gitu loh. Ya. Terima kasih. Ya, leces itu pilotnya 2019. PKPU-nya 2015, 2017. Nah, ada beberapa kali PKPU diajukan tidak bisa, baru bisa terus nggak dibayar, baru diajukan pilot, dan pilotnya itu Pak 2019. Sekarang sudah diajukan permohonan lelang. Memang saya katakan tadi kondisi saat ini tidak bisa serta-merta harga yang dahulu itu laku dengan saat ini. Separuhnya saja agak susah karena kondisi ekonomi yang sangat sulit di Indonesia ini. Ini juga harus menjadi perhatian kita semua, nanti jadi advokat, ini juga harus bisa memprediksi dapat apa enggak ya saya. Nah, sekarang proses kepalitan yang di PT Lecas Probolinggo itu sudah melalui tahap pengurusan dan sekarang sudah pemberesan. Pemberesan dilelang juga enggak laku. Jangan kan gitu, ini mesin-mesinnya saja juga enggak laku. Dilelang dulu aja enggak laku juga. Nah, karena kondisi sebenarnya tadi masih mesin sebetulnya bagus itu bisa laku antara 200-an masih bisa lah, 200 miliaran ya. Tapi enggak seperti barang baru karena itu masuk barang bekas yang bisa di scrap itu. Kalau scrap besi sekarang kan agak lumayan naik ya, mungkin secara teknis mungkin bisa mengkontrol nilainya. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah bisa diambil alih BUMN lagi? Ya nggak bisa. Kalau negara mau beli, ya beli melalui pelelangan atau di bawah tangan. BUMN mau beli ya pelelangan atau di bawah tangan. Kan sudah di bawah kewenangan kurator. Iya. Sampai berapa lama itu, Pak? Kurator menjalankan menuntaskan. Jadi begini, kepilitan ini harganya bisa turun terus. Saya banyak nangani barang triliunan ini menjadi ratusan atau bahkan cuma nggak sampai 200.
Padahal harganya tanah pabriknya itu sebetulnya estimasi triliun sudah ya. Tapi ketika di lapangan saat ini 170 ada yang nggak laku kita nangani itu. Udah dilelang sudah 15 kali, sudah turun dari triliun 1,4 turun. Ini bukan Lecces ya, tapi perbandingannya bisa nanti samakan dengan Lecces. Sama Lecces ini juga gitu, akan dilelang turun terus. Masih mendingan, masih 2 tahun ini 2019. Lecces ini masih 2019 pilotnya. Ada yang 2015 belum clear. Nah ini tergantung lakunya. Ya kuratornya saya kepingin cepat laku, tapi harganya kan nggak bisa. Khawatir juga kalau turun-turun, waduh ini gimana? Debitur, krediturnya juga tanya, kapan ini saya diberesin? Ya inilah yang perlu pengetahuan yang mendasar sebagai advokat, nanti perlu memahami mekanisme dalam proses kepalitan sampai pemberesannya. Makanya tadi saya tidak jelaskan pemberesan. Kalau menjelaskan pemberesan ini aja permohonan aja belum clear kok. 1 hari aja tidak clear pasal 2 ayat 1. Banyak. Saya bisa menjelaskan kulit-kulitnya saja. Nah, tapi kalau didetailkan mau panjang sekali. Nah, jadi kalau Lecces kapan berakhirnya? Ya tergantung laku tidaknya. Kalau BUMN yang ngambil boleh saja kalau dia melalui pembelian. Tidak bisa hanya diambil alih, tidak bisa. Kecuali dulu itu PKPU itu ada investor. Memang Lecces itu kan cari investor. Karena tidak ada investor, jatuhlah pilot. Pilot juga sekarang misalnya ada investor ya nggak mungkin mau beresi utang-utangnya, ngapain aku ngambil di pilotan aja murah dapatnya kok. Kenapa harus menjamin para krediturnya dapat pengembalian? Saya beli aja di mekanisme lelang atau di bawah tangan. Harganya lebih murah jauh sekali. Bisa 20% saya dapat. Iya kan? Kalau itu ngapain saya melalui mekanisme pelelangan? Mekanisme penjaminan kepada para kreditur, nanti saya kasih semua ya, saya ambil alih lagi. Ngapain ambil alih lagi? Ngambilnya alih bukan ngambil alih, tapi ngambil dalam jual beli, baik itu melalui pelelangan atau di bawah tangan. Ya, gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Baik, untuk pertanyaannya sudah selesai Pak, nggak ada yang raise hand Pak Haryanto. Mungkin untuk materi pada siang hari ini bisa ditutup oleh Pak Haryanto selaku pembicara pada sore hari ini. Terima kasih Pak Haryanto SHM HUM kepada Bapak untuk waktu dan tempatnya dan juga sharing materi kepada peserta PKPA 11 kali ini ya Pak. Ya, ini ada Linus Indro Ruiz apa itu? Ya Pak, sebenarnya ada yang saya tanyakan, cuman boleh. Tidak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Ya, tadi kan Bapak Hari menyampaikan perusahaan yang sudah dinyatakan pilot itu bisa mendirikan perusahaan baru. Bukan mendirikan ya, hidup baru, hidup kembali. Bukan mendirikan baru, hidup kembali. Ya. Oh, hidup kembali, namun dia harus membereskan utang-utangnya yang terjerat sebelumnya kan? Iya, betul. Nah, pertanyaan saya apakah karena owner-owner juga di Indonesia ini mereka punya perusahaan lebih dari 1, bahkan sampai 10. Iya. Perusahaan. Ya saya merasakan juga owner perusahaan saya ini banyak sekali perusahaannya. Nah, apakah ketika perusahaan yang satunya itu dia pilot, terus aset perusahaan yang lainnya itu apakah tetap mandiri atau diikut sertakan juga untuk ditarik menjadi pembayaran utang-utang perusahaan yang satunya yang sudah pilot tadi, Pak? Gitu, Pak. Ya, bagus pertanyaannya. Apakah perusahaan yang lainnya yang sebetulnya satu grup mungkin gitu ya? Iya, betul, Pak, betul, Pak. Bisa ditarik ini, kita lihat. Tadi saya jelaskan penjaminan. Penjaminan itu bisa dilakukan orang per orang atau dilakukan oleh perusahaan. Bisa personal garanti ataupun corporate garanti. Lah, kalau yang jamin itu perusahaan-perusahaannya grup itu,
Perusahaan-perusahaan grup itu bisa ditarik, tetapi tetap harus memenuhi pasal 2 ayat 1. Tetapi kalau perusahaan-perusahaan yang di dalam grup itu tidak menjamin perusahaan satunya itu, ya nggak bisa ditarik dia. Kan PT-nya berdiri sendiri. Kecuali di dalam akad kreditnya atau dalam perjanjian utang piutangnya, dia sebagai penjamin. Atau kalau ada saham dan kelihatan sahamnya, misalnya di PT yang pilot itu belum bisa ngelunasi, dia punya saham di grup-grup itu, ini kan bisa ditarik sahamnya. Bisa kena perusahaan-perusahaannya. Kalau dia bisa membuktikan bahwa PT itu mempunyai saham di PT-PT yang lain. Itu biasa terjadi. Dan biasa terjadi. Banyak bisa terjadi. Nah, ini harus dilihat. Makanya perusahaan-perusahaan konglomerasi itu tidak hanya satu, banyak. Nah, sekarang ada kalau saya ada istilah cuci utang. Cuci utang. Apa cuci utang? Ya, kalau perusahaan banyak, saya misalnya satu yang nggak masuk merugikan terus, ya saya amputasi. Bisa diajukan aja pilot. Asal saya tidak ada penjaminan kepada PT itu. Saya PT itu berdiri sendiri, nggak bisa menyangkut grup-grupnya ini juga. Tetapi sekarang ini kalau perusahaan-perusahaan yang bonafit, ya saya bicara bonafit ya, itu kalau dia katakan sekarang itu apa namanya jaminan moral. Kalau jaminan moral itu biasanya safety. Biasanya perusahaan-perusahaan bonafit bilang nggak ada perjanjian pun, kalau itu perusahaan saya, nanti kalau ada apa-apa saya tanggung jawab. Itu sip, kalau memang bonafitnya betul, ya itu sip. Walaupun tidak ada perjanjiannya. Nah, ini lagi dikembangkan juga begitu. Jadi morality garanti. Moral lebih condong ke moral garanti. Jadi paham ya, kalau perusahaan yang sekitarnya itu tidak menjamin perusahaan yang pilot ini tadi, ya tentunya tidak bisa diajukan kepalitan, tidak bisa ditarik. Tapi kalau menjamin, bisa ditarik. Tetapi kalau ada saham, juga bisa ditarik sahamnya. Tapi kalau tidak ada sama sekali, ya nggak bisa. Karena pasal 2 ayat 1 dalam apapun permohonan diajukan harus memenuhi pasal 2 ayat 1. Harus mempunyai utang, utangnya 2 kreditur atau lebih, dan jatuh tempo dapat ditagih. Itu syarat mutlak. Paham ya, Mas Linus? Iya, paham Pak Hari. Terima kasih Pak Hari. Ya, jadi bisa ditarik, bisa tidak ditarik. Lihat bukti-bukti yang mengiringi. Lihat bukti-bukti yang mengiringi. Saya pernah ngajukan satu permohonan itu di samping debitur utama, debitur penjamin personal garansi, dan debitur corporate garansi. Saya ajukan satu kali. Semuanya bisa clear semua, bisa rontok semua. Karena apa? Kalau sudah memenuhi pasal 2 ayat 1 dan mereka saling satu ikatan, ya bisa. Sangat-sangat mudah. Misalnya perusahaan A dijamin oleh pemiliknya B, namanya si B, dan perusahaan C bukan hanya orangnya, tapi perusahaannya jamin perusahaan A ini deh. Ya ini B sama C bisa ditarik jadi satu dalam satu permohonan. Nah, gitu ya. Mas Linus ya, bagus pertanyaannya, sangat bagus. Dan ini saya kira WK ini memang luar biasa sekali ya, aktif sekali. Saya tadi ada ngajar di PKPA lain, ya kurang greget. Mungkin karena nggak ya. Kalau ini rata-rata kayak pengalaman semua ini sudah nggak asing lagi mengenai PKPU atau kepemilitan, sehingga saya enak mudah menjelaskan dan memberikan contoh-contoh. Saya terima kasih, apresiasi yang setinggi-tingginya pada para peserta ini. Saya buka lagi satu, kalau ada lagi nggak apa-apa. Mohon maaf untuk Pak Haryanto, untuk waktu sesi kali ini sudah habis ya Bapak. Dilanjutkan. Habis. Nanti mungkin Ya, ada diskusi lagi di lain waktu, boleh sama Bapak Haryanto untuk berdiskusi. Boleh. Jadi sewaktu-waktu kalau rekan-rekan para peserta ini kurang jelas, bisa diskusi sama saya, bisa
datang di DPC Pradi ataupun di kantor saya di Jalan Tidar. Bisa sewaktu-waktu bisa minta informasi atau apa namanya, bisa sharing, bisa konsultasi macam-macam, tidak dikenakan biaya juga. Tidak dikenakan biaya ya. Bilang aja dari para peserta PKPA dari Fakultas Hukum UWK. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada materi-materi yang mungkin masih banyak yang belum bisa saya sampaikan di dalam